Rasanya memuaskan melihat semua makanan tersusun rapi dan segar. Banyak dari kita diajarkan bahwa kulkas adalah teman baik kita, karena dapat menjaga makanan tetap aman, lezat, dan tahan lama. Namun ada beberapa makanan umum yang sering kita simpan di kulkas, yang sebenarnya kehilangan rasa dan nutrisi, bahkan bisa menjadi berbahaya jika disimpan dalam suhu dingin. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya untuk lebih mengenal Anda semua. Dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini saat ini? Apakah dari Medan yang sejuk, Surabaya yang semangat, atau mungkin dari pelosok desa yang damai? Saya juga sangat ingin tahu berapa usia Anda saat ini. Apakah masih di awal 60-an yang penuh energi, atau sudah masuk usia emas di atas 70 tahun? Masuk usia berapapun, yang penting kita tetap semangat menjaga kesehatan, bukan? Jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa membaca cerita dan sapa dari berbagai penjuru negeri. Bagian favorit saya adalah ketika bisa mengetahui latar belakang penonton setia channel ini. Oh ya, jangan lupa pencet tombol like jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Sehat dan Bugar di Usia Senja agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Dalam video hari ini, kita akan membahas 10 makanan sehari-hari yang tidak boleh disimpan di lemari es. Benar saja, 10 makanan pokok yang menurut ilmu pengetahuan dan pengetahuan tradisional tidak boleh disimpan di zona dingin. Mengapa ini penting? Terutama seiring bertambahnya usia kita, indera perasa kita berkembang dan pencernaan kita menjadi lebih halus. Menjaga semua kekuatan nutrisi makanan kita dan menyimpannya dengan mudah dicerna bisa menjadi pengubah permainan yang nyata jika kita memperhatikan berbagai hal seperti hipertensi, diabetes, atau sekedar kesehatan umum. Mari kita mulai dengan makanan nomor 1, kentang. Makanan pokok ini baik dihaluskan, dipanggang, digoreng, atau dibakar. Namun banyak orang melakukan kesalahan dengan menyimpannya di lemari es. Ketika kentang didinginkan pada suhu rendah, pati alaminya diubah menjadi gula lebih cepat dari yang seharusnya, meninggalkan rasa manis yang aneh dan tekstur yang sedikit berpasir. Selain itu, memasak ubi jalar yang terlalu manis dapat meningkatkan kadar zat kimia yang disebut akrilamida, yang telah diteliti untuk kemungkinan kaitannya dengan jenis kanker tertentu. Kentang juga tidak menyukai kelembapan di lemari es yang dapat mempercepat kerusakan dan menimbulkan bau tak sedap. Cara terbaik untuk menyimpannya adalah di tempat yang sejuk, gelap, dan kering, seperti dapur atau ruang bawah tanah, menggunakan kantong kertas atau keranjang jaring untuk sirkulasi udara, dan jauhkan dari bawang. Makanan nomor 2 adalah tomat. Kita menyukainya dalam salad, sandwich, dan saus. Namun pendinginan dapat merusak rasa dan teksturnya. Tomat adalah buah yang sensitif. Saat mereka memasuki lingkungan dingin, proses alami yang memungkinkan mereka matang dan mengembangkan rasa terhenti. Hasilnya adalah tomat yang hambar dan tidak memiliki rasa cerah yang kita idamkan. Mendinginkan tomat juga dapat mengurangi kandungan likopennya, antioksidan yang mendukung kesehatan jantung. Untuk mendapatkan rasa maksimal, simpan tomat pada suhu ruangan dengan batang menghadap ke bawah dan biarkan matang di meja. Makanan nomor 3 adalah bawang. Bawang adalah andalan di dapur, tetapi tidak boleh disimpan dalam lemari es saat masih utuh. Dalam lingkungan dingin dan lembab, gula dalam bawang bisa menjadi lebih aktif, menyebabkan bawang menjadi lembek atau berjamur. Dingin juga dapat mengubah rasa pedas bawang. Simpan bawang utuh di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi, seperti kantong kertas atau keranjang terbuka. Jika sudah dipotong, simpan di lemari es dalam wadah tertutup untuk mencegah bau menyebar. Makanan nomor 4 adalah bawang putih. Bawang putih menambah aroma dan kedalaman pada banyak hidangan, tetapi tidak cocok disimpan di kulkas. Dalam kondisi dingin dan lembab, bawang putih cenderung bertunas, dan kecambah ini memiliki rasa pahit. Simpan bawang putih di lingkungan yang sejuk, kering, dan berventilasi, seperti tas jaring atau kantong kertas. Jika dicincang, simpan dalam wadah tertutup di lemari es, tetapi ingat,
bahwa khasiatnya akan cepat hilang. Makanan nomor 5 adalah alpukat. Alpukat matang paling baik pada suhu ruangan, dan pendinginan dapat menghentikan proses pematangan. Jika alpukat sudah matang dan belum siap dimakan, lemari es dapat memberinya waktu 1 atau 2 hari lagi. Setelah dipotong, olesi permukaan yang terbuka dengan air jeruk lemon untuk memperlambat oksidasi. Makanan nomor 6 adalah pisang. Pisang tumbuh dalam kondisi tropis yang hangat, dan saat dingin, kulitnya bisa menjadi gelap sementara bagian dalamnya tetap keras. Biarkan pisang matang secara alami pada suhu ruangan, dan jika sudah matang, Anda dapat mengupasnya dan membekukannya untuk digunakan nanti. Makanan nomor 7 adalah melon utuh. Melon terus matang di tanaman, dan menyimpannya di lemari es dapat menghentikan proses pematangan sehingga buah menjadi hambar. Pada suhu ruangan, melon tetap atau bahkan meningkatkan kadar antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C. Setelah terpotong, simpan melon dalam wadah tertutup di lemari es. Makanan nomor 8 adalah roti. Menyimpan roti di lemari es tidak akan memperpanjang umurnya. Sebaliknya, roti akan menjadi kering dan basi. Simpan roti dalam wadah roti atau tempat yang sejuk dan kering di dapur. Jika tidak akan menghabiskan roti dalam beberapa hari, membekukannya adalah pilihan yang baik. Dengan memahami cara menyimpan makanan dengan benar, kita dapat menjaga rasa, tekstur, dan nilai nutrisi makanan kita, serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Makanan nomor 9 adalah yogurt. Meskipun banyak orang menyimpan yogurt di lemari es untuk menjaga kesegarannya, sebenarnya yogurt dapat disimpan di suhu ruangan untuk waktu yang singkat. Yogurt mengandung bakteri probiotik yang baik untuk pencernaan, dan suhu yang lebih hangat dapat membantu bakteri ini berkembang. Namun penting untuk tidak membiarkan yogurt terlalu lama di luar, karena dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Jika Anda membeli yogurt dalam jumlah besar, simpan di lemari es. Tetapi jika Anda hanya memiliki 1 atau 2 wadah, Anda bisa menyimpannya di suhu ruangan selama beberapa jam sebelum mengkonsumsinya. Makanan nomor 10 adalah selai. Banyak orang menyimpan selai di lemari es setelah dibuga. Tetapi sebenarnya selai dapat disimpan di suhu ruangan. Kandungan gula yang tinggi dalam selai berfungsi sebagai pengawet alami sehingga mencegah pertumbuhan bakteri. Namun pastikan untuk menggunakan sendok bersih saat mengambil selai untuk menghindari kontaminasi. Jika Anda lebih suka selai dingin, Anda bisa menyimpannya di lemari es, tetapi ingat bahwa suhu dingin dapat membuatnya lebih sulit untuk dioleskan. Dengan mengetahui makanan mana yang sebaiknya tidak disimpan di lemari es, kita dapat meningkatkan kualitas dan rasa makanan yang kita konsumsi. Mengubah kebiasaan penyimpanan ini tidak hanya akan membuat makanan lebih enak, tetapi juga dapat membantu kita menjaga kesehatan dengan lebih baik. Jadi, mari kita terapkan tips ini dalam kehidupan sehari-hari dan nikmati makanan yang lebih segar, beraroma, dan bergizi. Selamat mencoba!